Haleluya, puji Tuhan. Hari ini bersama Yesus Kuatku, kita akan sama-sama lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab kita perlu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang Tuhan beri bagi kami. Biarlah sepanjang hari ini kami rindu hidup kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami perlu firman-Mu yang akan menolong kami, mengingatkan kami untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur berterima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Gak Takut Lagi. Haleluya. Ayat renungan firman Tuhan kita akan baca di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ini menjelaskan bahwa Allah memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan. Artinya Allah memberikan kepada kita roh keberanian, yaitu yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya ketertiban di sini adanya pengendalian diri, adanya ketaatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berani percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakui Dia adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itu tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 3 bagian B. Tapi saya akan bacakan di ayat yang ketiga keseluruhannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa ketika kita ada Roh Kudus, ketika kita dapat mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak ada rasa takut. Itulah pemberian Allah dalam kehidupan kita. Hidup baru dalam kehidupan kita ini artinya adalah hidup yang dipenuhi Roh Kudus dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang percaya, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia diberikan kuasa untuk bersaksi atau untuk menjadi saksi. Dipanggil untuk hidup berani, menjadi berkat, menjadi saksi. Tidak lagi dikuasai rasa takut. Ayat-ayat yang menulis demikian adalah di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Haleluya, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat yang lain di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 di sana ditulis. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Roh Kudus itulah yang memberikan kuasa kepada kita untuk berani, enggak takut lagi untuk menjadi saksi, untuk menjadi teladan, untuk menjadi berkat. Ayat pokok kita hari ini 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ini menyebutkan ada 3 hal yang Allah berikan kepada kita untuk membantu kita mengalahkan rasa takut itu. Beberapa hal yang ditulis di situ adalah bukan roh ketakutan. Allah tidak memberikan roh ketakutan, tapi Allah memberikan roh keberanian. Di awal tadi saya katakan, Allah memberikan kepada kita kekuatan. Haleluya.
Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita percaya kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Itu yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita gak takut lagi, tetapi berani menjadi saksi. Di ayat 2 Timotius 1 ayat 7 juga, di sana Allah memberikan kepada kita kasih. Haleluya. Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Bagian yang terakhir kalimatnya, sama seperti aku, yaitu Yesus, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih kepada Allah dan sesama mengalahkan ketakutan. Amin, puji Tuhan. Kasih membuat kita berani bertindak benar dan tidak egois. Haleluya. Dan di bagian yang ketiga dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ini, yaitu ketertiban. Tadi saya katakan arti ketertiban di sini yaitu pengendalian diri, penguasaan diri, dan itu salah satu dari buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saya bacakan dari ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, kata ketertiban di ayat ini adalah berarti keadaan yang serba diatur, serba teratur sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Orang yang tertib, orang yang dapat hidup teratur, dia pastinya dapat mengendalikan diri, punya pengendalian diri. Haleluya. Tuhan memberi hikmat untuk berpikir, untuk mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Puji Tuhan. Dalam firman Tuhan saya mengambil satu contoh, yaitu Rasul Petrus. Kalau di ayat yang ke-8 dari 2 Timotius 1 ini, di ayat yang ke-8, di sana ada akibat ketika kita diberikan bukan roh ketakutan. Tetapi di ayat yang ke-8 dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Contohnya salah satunya yaitu Rasul Petrus. Saya mencoba satu contoh ini sebab ada before dan afternya, ya. Sebelum Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus, di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62, di sana menuliskan Petrus menyangkal Yesus karena dia belum penuh Roh Kudus. Dia menyangkal Yesus. Tetapi afternya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Petrus adalah salah satu orang yang dipenuhkan Roh Kudus di loteng Yerusalem, ya, sehingga dia penuh Roh Kudus. Bahkan Petrus berkhotbah dan 3.000 jiwa diselamatkan. Perbedaan yang luar biasa. Ketika kita ada Roh Kudus, kita berani untuk bersaksi melalui perbuatan, tingkah laku, perkataan kita. Haleluya. Biarlah kita menjadi pemberani. Kita enggak takut lagi menyampaikan firman Tuhan, enggak takut lagi bersaksi. Sebab apa? Sebab ada firman Tuhan dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bersyukur buat hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami lagi bahwa kami gak takut lagi ketika ada firman-Mu, ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sebab itulah yang akan memampukan kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan, hidup benar melakukan firman-Mu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus untuk kami dapat belajar melakukan firman-Mu. Berkati aktivitas sepanjang hari ini, yang melayani Tuhan, yang bekerja, yang kuliah, apapun kegiatan kami, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati kami. Kami mengucap syukur terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.